semuanya. Kita ketemu lagi ya bersama saya Kak Rose di acara Rupi No Secret. Wah, ada Daniel yang menemani kita juga hari ini di pojok sana, dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi sebelum kita ngobrol sama bintang tamu, mojok dulu yuk untuk membahas yang sedang ramai viral di luar sana, banyak menuai perhatian dan juga komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini komentar netizennya bukan cuma dari dalam negeri ya, tetapi juga dari luar negeri gitu ya. Siapa sih yang mau kita bahas ini? Kalau di dunia sosial media ini rame banget, karena sebelumnya juga berita ini cukup viral, menyangkut seorang konten kreator yang namanya adalah Jule. Ya kan, Jule ini adalah konten kreator yang sering membagikan kesehariannya, perbedaan budaya antara Indonesia Korea, karena waktu itu dia menikah dengan warga negara Korea yang namanya Na Daehoon. Udah punya anak 3. Ternyata ketahuan lah Jule ini katanya selingkuh, sehingga akhirnya si Na Daehoon menceraikan dia gitu, dan hak asuh anaknya juga jatuh ke tangan si Na Daehoon. Baru juga itu selesai tok ya putusan cerai, rame lagi si Jule. Kenapa lagi? Jadi gini ceritanya, Jule ini punya sahabat konten kreator juga asal Malaysia namanya Aya. Aya punya pacar namanya si Yuka. Yuka itu orang Indonesia ya, kalau Aya orang Malaysia. Dua-duanya konten kreator. Nah, si Jule sama si Yuka ini katanya temenan. Pertama kali kenalnya karena pernah sama-sama di pesantren gitu. Terus sama-sama konten kreator juga. Tapi kan dia tahu katanya ya, ini sahabatan juga akhirnya si Jule sama si Aya. Jadi tahu kalau Aya itu udah pacaran sama Yuka. Ternyata si Aya kemarin viral tuh videonya, dia nangis-nangis, dia curiga si Yuka ini hubungannya lebih dari sekedar teman sama Jule. Kalau enggak, kenapa nama Jule di WhatsAppnya si Yuka diganti jadi Jaki? Ya harusnya namanya perempuan, tapi diganti nama jadi nama laki. Which is itu kayaknya memang sering ya. Coba nih cek istri. Ya itu mana ini videonya ya. Ini video. Jadi dia tuh nunjukin ini namanya Jaki ya. Tapi setelah dicek nomor teleponnya, kalau di handphonenya si Aya itu teleponnya si Jule. Ngapain kalau tidak ada apa-apa? Kenapa namanya diganti Jaki? Gitu ya kan. Si Yuka sempat klarifikasi. Dia bilang nggak ada apa-apa, cuma temenan aja. Cuma dia takut nanti malah dikira gimana-gimana. Soalnya kan si Jule ini lagi viral beritanya. Ada videonya si Yuka ya. Ini kalau tadi si Aya ceritanya itu dalam mobil. Yuka juga mau kalah, klarifikasinya juga di dalam mobil kita lihat. Sama-sama. Tapi sebelumnya sempet tuh di broadcast si Yuka sama si siapa namanya Aya. Akhirnya si Yuka tuh sempet bilang, nggak ada apa-apa kok, orang itu gue lagi ngobrol sama si Jaki, ya kan. Terus kata si Aya percaya tuh kayaknya, oh iya nggak ada apa-apa guys gitu. Ternyata Jakinya beda. Ada Jaki A sama Jaki B, karena ternyata emang ada yang namanya Jaki itu ya. Nah gongnya adalah hari ini apa kemarin? Karena ternyata pacarnya si Jule ya, pacarnya yang waktu itu dipacarin waktu masih nikah sama si Na Daehoon, itu DM ke si Aya. Dia bilang katanya, aku punya bukti nih. Buktinya apa sih? Jadi ternyata ada buktinya di dalam mobil juga nih ya kan. Ada foto lah gitu. Ini nih WhatsAppnya. Aku kemarin istilah pokoknya ketemu mereka lagi ngedate katanya di zoo. Itu kita sempat bingung ya. Ini zoo apa sih? Kebun binatang. Apa zoo mana gitu. Tuh. Ternyata yang ditunjukin juga tuh sama Aya. Ini videonya viral ya, sampai ditonton berapa jutaan kali ya. Iya, ada videonya nih, Aya menunjukkan bukti bahwa kecurigaannya itu mungkin ada dasarnya. Kita lihat berikut. Ini fotonya gitu lagi nyender. Nah ini setelah diurak-urak, ternyata foto yang sejenis di dalam mobil ini itu pernah diposting sama si Jaki. Tapi ini Jaki beneran ya. Jadi mereka tuh ternyata punya teman juga yang namanya Jaki. Nih, sehingga gitu bajunya sama-sama hitam. Jadi kayaknya ada dugaannya nih, kayaknya tanggal 26 November itu deh. Dan foto yang tadi si cewek rambut merah dan itu yang motretin siapa di belakang? Diduga jangan-jangan Jaki yang motret gitu ya. Itu karena netizen ya memantau. Ini ada apa dengan di dalam mobil? Banyak sekali konten-konten di dalam mobil ini ya kan. Komentar netizen, ya ini kita ambil komentar netizen. Kalau biasanya kita ambil komentar netizen dari Indonesia, kita juga ambil konten netizen dari negeri jiran Malaysia. Ketika selingkuhan diselingkuhi, itu ngomongin soal si Safri tadi itu ya. Yang berikut, Inara minggir dulu, Jule mau comeback 12-12.
good. The Real Sahabat Adalah Maut. OTW jadi film The Movie Sahabat Adalah Maut. Yang berikutnya, ya ampun gak ada habisnya Juleha. Yang berikut, astagfirullah ya Allah. Nih, dari Malaysia nih kayaknya ya. Berkecai hati seorang wanita sewaktu LDR, wanita lagi merindui, tapi si cowok bahkan berbahagi kebahagiaan ke wanita lain. Sakit sangat, ayah kuat, terkejut, kita tengok tak sanggup, katanya gitu. Ada lagi Kak Kopini? Kau memang kurang ajar and betul-betul jahatkan Yuka. Kau hancurkan hati and mental kawan aku. Yang berikut ada lagi komentar. Please add English subtitle because I cannot understand your language. Walaupun kita serumpun ya, kadang-kadang ya ada yang nggak ngerti, tapi kurang lebih itu ya. Jule, kamu internasional, udah Korea, sekarang Malaysia. Oke. Nanti kita undang Jule lah. Boleh. Klarifikasi ya. Itu rambut merah siapa sebenarnya? Oke, kita lihat profil. Kalau ini rambutnya lagi nggak merah, dia pernah sih rambutnya merah. Ada Denada, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Denada. Kamu duduk di sini karena aku ingin melihat seperti apa reaksi kamu. Jadi kamu lihat ke kamera ya. Kamera yang mana Kak? Yang ini ya, ini. Sini ya. Oh ini. Oh yang di situ ya. Karena kita ingin melihat reaksi kamu ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Langsung ya. Very dramatic. Oke. Fokus, close up langsung ke mukanya Denada. Ayo. Oke. Apa reaksi kamu ketika kamu mendengar kalimat Denada operasi melulu, krisis identitas pasti. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendengar kalimat seperti ini? Denada nyari duit melulu sampai jarang nengok anak. Iya kalau itu ya. Betul. Aku akuin. Apa reaksi kamu ketika mendengar kata-kata Denada postingannya seksi banget sekarang, pasti lagi puber? Apa reaksi kamu ketika mendengar kalimat Denada sedang ketagihan oplas? Kasih tepuk tangan lu, kasih semangat buat Denada. Dari mulai ketawa dia sampai sedih. Apa yang bikin paling sedih apa? Yang paling sedih itu bahwa emang ya betul lah bahwa aku jadi jarang banget. Terakhir ketemu Aisyah udah lama banget Kak. Udah lama banget dan sedih jadinya. Tapi nggak boleh sedih Kak. Harus bersyukur. Aku harus bersyukur. Apa yang aku minta dulu dari Allah, yang aku sampai nangis-nangis minta, aku kepengen dikasih pekerjaan, kan aku udah dapet nih, udah dikasih. Dan memang karena untuk itu, maka aku mungkin tidak bisa sebebas itu ketemu dengan Aisyah. Ya itu kan udah dong, ya. Itu harus bersyukur gitu. Semua yang diminta, yang dikasih itu pasti ada enak, ada nggak enak. Iya, ada pekerjaan, dapat nafkah, dapat rezeki, walaupun dengan segala hal yang konsekuensinya, ya udah aku hadapin gitu. Karena memang aku harus melakukan ini. I have to do this. Kalau enggak, gimana? Apa sih yang kamu khawatirin? Ini kan kayak I have to do this. Iya. Apa yang kamu khawatirkan kalau kamu melewatkan kesempatan ini nih, kerjaan ini? Karena aku pernah betul-betul merasakan nggak punya duit sama sekali Kak. Aku betul-betul ngerasain nggak punya duit sama sekali, dan sebagai seorang ibu ya, yang pada saat itu juga aku lagi banyak PR-nya gitu ya kebetulannya. Jadi aku betul-betul sekarang ini tuh mensyukuri dan tidak mau meninggalkan sedikit pun kesempatan gitu untuk bisa cari nafkah dan dapat rezeki. Jadi istilahnya apapun yang aku harus, kita let's be honest gitu, bahwa dunia entertainment itu adalah dunia yang sangat amat kejam. Khususnya mungkin buat kita nih yang perempuan-perempuan. Dan apalagi yang udah kepala 4. Nggak mudah, nggak banyak teman-teman kita yang udah kepala 4 tapi masih bisa survive di sini. Ada betul, tapi banyak sekali hal yang harus dilakukan, banyak sekali PR-nya gitu, tantangannya banyak gitu nih. Sehingga apapun jalan yang aku tahu dan aku mampu, aku akan lakukan dengan maksimal for whatever it takes. Pokoknya buat udah gitu aja.
ibu pasti ngerti. Jadi yang paling kamu takutkan kalau kamu sampai tidak memanfaatkan momen kamu lagi banyak pekerjaan, tidak punya uang iya, tapi dibalik tidak punya uang itu, apa ya ketakutan terbesarmu? Ya, Aisyah. Aku kan providernya dia. Dan anakku saat ini, hitunganku sebagai seorang manusia dan keterbatasan ilmuku, yang aku tahu adalah dia bersekolah saat ini di Singapura, yang mungkin kita tahu semua salah satu negara dengan biaya hidup termahal di dunia. Tapi aku keep dia di sana dengan segala hal konsekuensi yang harus aku jalani sebagai seorang ibu, jauhan sama dia, nggak bisa lihat dia 24 jam, dan aku kerja di sini itu dengan banyak sekali pertimbangan yang aku nggak mungkin bisa share dan nggak mungkin ada tenagaku untuk membuat semua orang mengerti gitu ya. Tapi aku melakukan itu adalah karena perhitunganku sebagai seorang ibu ingin memberikan kenyamanan dan keamanan terbaik untuk dia. Kenyamanan, keamanan terbaik untuk dia gitu. Dan untuk itu konsekuensinya adalah ya aku harus ada dananya gitu. Jadi ya semangat dulu buat yang ada. Kenapa sih mesti ngomongin ini? Kita ngomongin yang lain aja yuk. Oke, kita ngomongin yang lain. Kalau gitu kita pindah ke kursi Vita atau Ya. Oke. Yuk mendingan ngomong ini. Ini tapi aku belum tentu juga di sini nggak bikin dia nangis loh ya. Iya, kenapa sih? Kita kasih tisu dulu deh daripada. Iya. Oke, baiklah. Baiklah Denada, seperti biasanya kalau duduk di kursi ini beda sama di kursi itu. Kalau di sini kamu harus jawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta? Oke. Denada, Ya. ini sebenarnya mungkin udah dijawab ya. Fitnah atau fakta? Kamu itu lagi operasi lagi karena takut gak laku lagi di dunia hiburan ini. Fitnah atau fakta? Ya pastilah ada alasan itu, udah pastilah. Oke, ada postingan. Cara untuk survive juga, ya betul pasti. Karena penampilan itu kan yang pertama dilihat gitu ya. Iya. Ini yang terbaru kamu ini, aku apa ya? Denada melakukan apa lagi sih? Gitu. Selain lagu baru, aku juga punya sesuatu yang baru dari Thailand. Jadi apa sih nih Bu ceritanya? Aku pikir cuma mau ngencengin doang, ternyata enggak. Jadi memang mungkin karena ini ya Kak, yang namanya usia juga, lalu juga mungkin aktivitas sehari-hari, lalu juga mungkin karena faktor aku turun berat badan yang cukup banyak. Walaupun sebenarnya nggak dalam waktu yang sempit ya, cukup bertahun-tahun kan. Cuma orang nggak lihat pada saat di awal-awal aku turun kan nggak ada yang lihat karena pada saat itu pandemi. Aku baru jadi instruktur Zumba. Disitulah aku minta tolong bantuan dokter gizi dan seorang pelatih kebugaran, dan beliau-beliau inilah yang merubah gaya hidup aku di jumpstart lagi supaya aku bisa menjalankan tugasku sebagai instruktur Zumba di usia udah kepala 4. Kan nggak gampang Kak, otot jantungnya mesti dilatih, otot paru-parunya harus dilatih, core-nya harus dilatih. Nah, sebenarnya awalnya dari situ. Tapi kan orang ngelihatnya belakangan ini aja tiba-tiba aku udah wah gitu. Nah, Jadi yang kurus ada lagi yang kurus selain badan. bukan masalah kurus ya, tapi ya dia udah jadi tahu lah perubahan. Karena nggak ada ototnya kan di situ ya. Jadi lemaknya mungkin juga ikut berkurang. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau ini alasannya adalah karena aku merasa dia perlu dipercantik lah. Dan tadinya kan rencananya bukan untuk ditambah cc-nya ya. Iya, jadi dokter yang menolong aku di sana, kebetulan aku juga di rumah sakit yang sama dengan yang hidung ya, di Masterpiece, dan dokternya itu beliau adalah seorang profesor. Jadi ada beberapa pertimbangan yang memang diambil oleh beliau dan aku ngikut aja apa kata beliau gitulah. Sakit gak sih? Mulai nanya-nanya nih, sakit gak? Mahal gak? Sakit ya, kalau dikatakan nggak nyaman pasti ada lah Kak, gitu. Tapi kalau dibilang sakit, sejujurnya aku minum painkiller setelah aku siuman, itu minum 1 kali. Itu pun aku minumnya yang painkiller yang biasa-biasa yang over the counter, yang bisa dibeli bebas. 1 kali. Lalu yang kedua kali aku minum painkiller lagi itu 3 hari atau 4 hari setelah operasi. Itu bukan karena sakit, tapi karena aku tuh harus tidur tegak.
Tidurnya tuh nggak boleh telentang Kak, harus agak tegak. Nah itu pinggang belakangku tuh setelah hari ketiga, hari keempat tidur tegak ya, cekot karena tidurnya gini kan, nggak boleh miring, cuma boleh begini. Jadi aku minum hanya untuk menghilangkan ketidaknyamanan karena harus tidur itu. Jadi sekarang masih sakit gini nggak? Sekarang udah lebih nyaman, udah terbiasa, jadi udah tahu cara tidur. Sampai sekarang tidurnya masih begitu? Sampai sekarang tidur masih satu bulan Kak untuk dan aku biasanya kalau dokternya bilang 1 bulan ya nggak boleh, aku biasanya aku double 2 bulan aku nggak tidur buat ngejaga aja. Jadi ada efek samping yaitu encok ya. Komentarnya itu gitu baca. Komentarnya itu ya benar ya kata orang yang keseringan oplas itu akan nyandu terus merasa diri kurang dan selalu ada aja yang harus diperbaiki. Oke, ada lagi nggak abis ini yang mau kita kayak tidak ada. Menutup kemungkinan. Ayo percayalah. Kalau aku bikin apa-apa lagi pasti kakak juga tahu. Tapi maksudnya sekarang belum kepikiran atau udah ada nih kayak udah. Semua prosedur yang aku lakukan itu bukan prosedur yang impulsif Kak. Bukan yang tiba-tiba satu hari aku bangun dari tidur dan aku bilang, oh hari ini gua kepengen oplas ini. Enggak. Semua udah aku pikirin banget. Apalagi yang mana bagian apa? Nanti juga. Lanjut Vita atau fakta Nada. Aisyah itu kemarin agak kesel karena pas dia ulang tahun kamu malah lagi kerja, jadi gak bisa nemenin dia. Fitnah atau fakta? Setengah fitnah, setengah fakta. Jadi yang faktanya adalah betul dia lebih memilih untuk aku ada di sana sama dia ya. Tapi yang salahnya adalah aku nggak lagi kerja, aku lagi di Bangkok waktu itu masih. Ibu masih dalam proses. Ya, tapi sebenarnya ada truth yang ada-adanya adalah papanya Aisyah udah ngomong sama aku bahwa dia kepengen sekali spend ulang tahunnya Aisyah bersama dengan Aisyah. Dia nggak bilang berduaan aja, boleh. Cuma aku tahu bahwa itu akan jadi kali pertama lagi Aisyah spend birthday-nya dia bersama dengan papanya. Jadi aku kepengen kasih dia father and daughter time lah. Spesial. Jadi aku tetap hadir walaupun melalui layar video call dan aku tetap bersama dengan dia nyiapin semua as an emak-emak ya, nyiapin kuehnya apa, lilinnya segala macam, selamatin dia pagi-pagi, dia teleponan sama dia seharian, tapi aku betul-betul happy karena dia bisa spend time sama papanya. Oke, lanjut Vita atau fakta Nada. Ya. Kamu kemarin ngeluarin lagu baru di tengah hujatan netizen soal penampilan kamu sekarang. Tapi emang sengaja biar netizen malah juga semakin melihat lagu baru kamu itu. Fitnah atau fakta? Aku sebenarnya ngeluarin lagu ini udah lama banget. Dari mulai aku abis operasi itu. Jadi sebenarnya kalau didengar di situ ada kata-katanya tuh liriknya sebenarnya ngomongin soal itu. Dan banyak kan penyanyi itu banyak sekali pada saat mereka mengeluarkan karya itu ada yang karena kepengen dengar dari cerita orang, ada yang kepengen bikin statement untuk diri sendiri, ada yang kepengen menjawab masyarakat, whatever gitu. Nah kebetulan ini kemarin aku sedang berusaha untuk kayak bukan menjawab tapi menceritakan tentang diriku sendiri abis aku Rhino, tapi juga mewakili karena aku tuh kan lagi ada di satu acara yang kebetulan acara ini Kak banyak sekali aku setiap hari melihat orang-orang yang datang dengan perjuangan-perjuangan mereka. Ada ibu yang datang yang mereka di situ ngeberaniin untuk berkompetisi karena butuh uang untuk anaknya yang sedang berobat. Ada anak yang sedang berjuang untuk orang tuanya. Ada istri yang sedang berjuang untuk suaminya yang sedang sakit. Jadi terinspirasi dari itulah aku bikin Gotaki itu adalah supaya menyemangati orang-orang yang juga sedang dalam perjuangan. Sebetulnya itu sih. Kita ambil cuplikannya ya. Boleh. Curhatan dia tentang penampilan dia yang baru ini. Tapi ini di blur ya. Blur sebadan-badan semua. Komentar netizen coba kita baca ya. Apa komentar netizen? Apaan sih Nada? Kata, lu udah tua kagak pantes bisa nyanyi pakai baju gituan kayak gitu. Ih, Jelo umur berapa? Jennifer Lopez. Lanjut berikutnya Nada, Vita atau fakta? Harus ya. Kamu mulai spill dikit. Ada yang ngirim kamu bunga. Karena kamu emang sudah ada yang deket sama kamu, tapi cowok itu nggak ada di sini. Cowok itu aku nggak tahu deh, kayaknya tuh tinggal di Thailand. Fitnah atau fakta? Kamu bolak-baliknya Thailand dulu nih operasinya. Fitnah atau fakta? Padahal aku selain bolak-balik Thailand kan balik Singapura dulu Kak. Ya, tapi ini ada bahasanya ya. I miss you, apa sih bahasanya? I miss you-nya pakai bahasa Thailand. Karena aku lagi di Thailand. Masa? Iya, gengsi dong. Jadi udah ada pacar nih. Fitnah atau fakta? Ya jujur. Enggak, belum. Tapi deket. Tapi punya banyak teman dekat. Oh
banyak. Banyak. Cowok dong. Ada cowok, ada cewek juga. Di Thailand ada. Di Thailand yang deket enggak. Singapura. Udah dong, kan nanyanya tadi 1 kali doang Amerika katanya. berarti Amerika. Ay, tuh kan masih aja deh dia mah. Oke, silakan duduk di sana. Oke, baiklah. Bener-bener deh dia mah. Aku di sini ya, Kak. Iya, sekarang kita tetap ya. Dia pikir udah selesai itu pertanyaan soal pacar. Emang belum? Astaga. Ini ada checklist ya, Bu ya. Nanti kita mau tunjukin ini kira-kira Oke. apakah ini ciri-ciri pacar Oke. atau ciri-ciri calon pacar Denada. Oke. Ya. Apakah dia duda? Apakah dia berondong? Apakah dia kalau punya anak lebih dari 1 berarti duda kan ya? Berarti masih lajang ya. Orang Indonesia. Buleleng. Bukan buleleng. Kak, kan dibilangin nggak punya pacar, jadi semua pasti jawabannya kan ini. Kan pacar atau calon pacar. Ini masuk preferensi. Preferensi. Duda. Ya dong. Berondong. Boleh asal single boleh. Asal single punya anak lebih dari 1. Boleh asal single. Orang Indonesia atau orang bule maunya? Boleh yang mana aja. Aduh, kalau saya mau udah kayak begini dah. Udah Oke, terserah kalau ini deh. tanya nih checklist atau enggak? Apakah kamu sekarang ini kamu sedang dalam masa di love bombing? Iya. Sama iya udah. Enggak. Ada yang love bombing Enggak. Bohong ya. Dia mah senyum-senyum aja tuh asisten Aku itu. sedang menikmati fase dimana happy aja, Kak. Enggak, Happy ini pertanyaannya kamu sedang fase lagi di love bombing. Enggak dong. Bohong ya. Cuma lagi happy aja, happy. Itu bunga dari siapa? Ya ada. 1 orang atau 2 orang atau 3 orang? Ih, 1, 2. Tuh udah gitunya ada bunga ya. Ada kan? beberapa Halo yang May suka, Desember. iya. Tapi kartunya ditutup. Ada karena bukan cuma 1 orang yang ngirim itu, sebenarnya kan di slide tuh lihat ada 10 kali tuh di atas. Iya, itu siapa yang ngirim? Ya makanya udah Biar ada deh. kompetisi ya. Dia ngirim lili, kamu ngirim apa gitu. Oke, biar kita ngobrol lagi nanti ngobrol lagi sama Denada. Oke. Berikut kita mau ngobrol sama Bang Aji Darmaji gitu ya, atau Bang Idung, ini suaminya mendiang Po Alpa yang kemarin itu sempat ada urusan ke pengadilan, urusan soal ahli waris. Tapi ada kabar pada saat harusnya putri pertamanya almarhumah Po Alpa itu harusnya datang, Shirley, tiba-tiba dia nggak datang dan udah nggak pulang selama 3 hari gitu, sehingga itu cukup ramai ya. Ada apa dengan Shirley, udah pulang belum sih, akur atau enggak sih ini hubungannya, kenapa dia 3 hari nggak pulang? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Bang Idung ya. Apa kabar Bang Idung? Sehat ya? Alhamdulillah. baik, Ini Kak. kita mau lihat lagi langsung ada ceritanya nih, kemarin sempat ramai. Kronologi anak Po Alpa kabur dari rumah jelang penetapan ahli waris. Ya, ini adalah putri pertamanya, Shirley, usianya sudah 20 tahun ya. Bang katanya 3 hari katanya nggak 3 pulang. hari. Shirley itu sebenarnya tinggalnya di mana sih sama Bang Idung? Bareng sama saya. Oh, Bang Idung juga. Iya. Jadi 3 hari dia nggak pulang, nggak 3 hari. ngabarin. Sekarang udah mulai ngabarin nih, katanya kami manggil Abi, tenang aja aku di tempat temen kayak gitu. Oh. Jangan cari dulu katanya gitu. Oh, Mungkin ya saya kan maksudnya ini anak udah dewasa, Kak. Oh. Maksudnya dia berpikir secara apa kita belum tahu nih gitu, apa penyebabnya kita belum tanya karena kan saya belum face to face untuk Oh, bertemu. jadi belum ngobrol. Tapi Belum. sekarang dia di mana Shirley ini? Katanya Per di hari WA ini? terakhir tempat temennya. Jadi masih belum pulang Iya, juga, tapi dia belum udah pulang. ngabarin dia ada di Udah, mana. iya, udah ngabarin, ngasih Nah, ini kabar. kan sebelum yang ini kan emang penetapan ahli waris itu kan harus datang ke pengadilan. Dia kan sebenarnya udah tahu kan jadwalnya, Iya, udah dikasih tahu. iya. Tiba-tiba dia nggak ada gitu. Iya. Nah, sebelumnya tuh Shirley kalau pergi emang nggak pernah pamit kan? Pamit, pasti selalu saling, pamit. pasti. Kecuali hari itu Iya. aja. Gimana pun si Shirley ini menghargai orang tuanya, patuh sama orang tua, anak yang baik kok, kayak Oke. gitu. Nah kan Bang Idung udah nyari-nyari nih sampai akhirnya kemarin di pengadilan sempat ngobrol gitu ya. Ini juga sempat ada postingannya Shirley di tanggal itu, tanggal 11 pada saat penetapan ahli waris di pengadilan. Ini tulisannya gini, yang jauh pokoknya katanya gitu. Mungkin ya untuk saat ini saya nggak tahu nih secara ada problem apa kayak gitu kan, kita belum ngobrol kan, belum ketemu, cuma kalau WA udah bijak, tenang aja aku baik-baik aja kayak gitu. Oh.
Ini kan masalah ya, memang kalau soal ini kan harus cepat diurus ya. Iya, harus supaya tidak segerakan, Kak. terjadi kesalahpahaman Iya. soal warisan ini. Iya. Sebelumnya tuh sempat ngobrol nggak sih sama Shirley, ngasih pengertian ke dia kenapa ini Ngobrol. harus diurus Iya kan, secepatnya? tahu kok. Anak tahu kan udah dewasa juga ya. Ada administrasi yang harus kita selesain kayak gitu kan. Itu sangat penting kayak gitu. Jadi Bang Idung nggak kebayang sama sekali apa yang membuat dia itu ya memutuskan di tanggal itu. Iya betul. Dia nggak pulang justru. Iya bisa juga saya baik sangka ya lupa juga kayak gitu. Mungkin ada pas ada masalah apa nih anak lupa kayak gitu. Pas Tapi besok pada saat 3 hari itu sama sekali nggak bisa dihubungin. nggak checklist 1. Checklist 1? Checklist 1. Oke. Nggak nyari ke keluarga juga Bang Idung? Udah diskusi sama keluarga almarhum juga. Sama-sama cari. Sebelum tanggal ke pengadilan itu udah tanya ke keluarga belum? Tentang? Shirley di mana gitu? Oh udah. Nanya-nanya ke keluarga. Iya nanya. kayak Soalnya gitu kan kemarin ada statement juga ya dari kakaknya Po Iya, Alpa nanya. yang bilang katanya kakaknya Po Alpa malah ngerasa lah tahu Shirley nggak pulang dari wartawan gitu. Kenapa nggak Iya. tanya ke dia? Pas nggak ada saya tanya, mungkin kali di Ciganjur kan, dia juga nggak tahu kayak gitu. Ya tapi hubungannya baik-baik aja sih, kayak gitu ditanyakan hubungannya baik-baik aja kayak gitu. Tanya hubungan? Iya. Aku belum nanya hubungan padahal. Aku belum nanya. Waktu itu nanya keluarga nggak? Keluarga yang lain? Keluarga yang lain. Buat nyari Shirley waktu itu? Ditanya. Sempet nanya? Sempet nanya, kayak gitu kan nih di mana atau di rumah saudara yang lain kan kayak gitu. Nggak Bang, ini waktu Shirley nggak pulang 3 hari ini kan anak perempuan ya? Nggak ada rasa panik, takut Iya apa? panik lah kan, sampai nggak merasa panik ya kehilangan anak ya kan, sampai saya nggak bisa tidur, sampai tidur. Pas ada kabar tuh hati udah besar, wah alhamdulillah ada kabar Bi, tenang aja, aku baik-baik aja kayak gitu. Dia ngabarinnya kapan tuh akhirnya? Setelah adiknya masuk ke rumah sakit, si kembar. Oh, si kembar masuk ke rumah sakit. Iya. Jadi kan ini kan pengadilan tanggal 11. Iya. Si kembar masuk ke rumah sakit Si tanggal kembar masuk di hari Kamis malam Jumat. berapa? Malam Jumat. Iya. Sakit dua-duanya nih sakit. Dua-duanya kalau si kembar kan satu sakit pasti satu ikut. Sakit juga. Gitu. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit. Rawat Kak. 3 hari 4 malam. 3 hari 4 3 malam. hari 4 malam. Oke. Jadi di situ apa? Bang Idung ngabarin ke Shirley kalau adanya sakit atau tiba-tiba aja dia? Tiba-tiba mungkin ini ya kali ya, ini apa susnya apa kayak gitu kan. Kalau saya kan belum komunikasi nih, jawabannya itu aja udah simpel. Cuma simpel, Iya, pendek-pendek aja. iya jangan apa aku baik-baik aja gitu. Gitu. Ini adiknya nih 2 ya, Rafa sama Raffi. Raffi. Ini sakit. Sakit. Sakit apa? Flu demam aja. Flu demam. Tapi Cuma saya nggak mau dirawat. berani ngambil risiko kan, ya udah dirawat kan lebih hati lebih enak kan, karena kan agak cengeng nih pas di rumah kayak gitu. Pas balik ya baru kemarin kok alhamdulillah udah sehat. kayak Berapa hari dirawat? 3 hari 4 malam. 3 hari 4 3 hari 4 malam. Terus apa? Bang Idung kan pasti ya sebagai bapak ini anak yang gede nggak pulang aja nggak bisa tidur. Apalagi anak sakit. Wah, dua-duanya nih pikiran lagi kacau Kak. Yang ini sakit, yang si kakaknya belum pulang kayak gitu. Udah mana almarhum pas 100 hari. Itu pas adiknya sakit, almarhum 100 hari. 100 hari kayak gitu. Ada takziah di rumah kan, pengajian kayak gitu, Terus tetap apa? berjalan. Ngerasa mimpi ketemu almarhum. Di rumah sakit kayak gitu, di rumah sakit meluknya. Iya, mimpi. Boleh diceritain kayak apa itu? Senyum. Setiap saya mimpi almarhum belum pernah ngobrol Kak. Jadi senyum aja kayak gitu, senyum. Mungkin senang kali ya kayak gitu. Mungkin dilihat anaknya kali tengok anaknya. Kalau bahasa orang Jakarta ngelongok. Kayak gitu ngelongok anaknya kayak gitu. Mungkin ya setiap saya tidur di rumah sakit selama 3 malam itu kan 1 malam saya nggak tidur di rumah sakit, off dulu karena kan ada acara tuh. 3 malam itu mimpi. Cuman nggak pernah mau ngobrol. Pasti dikasih mimpi tuh 3 malam itu betul-betul 3 malam berturut-turut 3 malam di rumah berturut-turut, sakit, iya. pas anak sakit itu. Berarti itu mimpi yang keempat sama almarhum. Oke. Ini kita mau tanya lagi nih, Bang Aji kan sempat ya kita nggak tahu ya apa yang sedang bergejolak di hatinya Shirley karena kan dia juga adalah seorang anak yang kehilangan ibunya gitu ya. Dikata waktu ketemu Shirley di Rumpi, Shirley sempat cerita gitu. Dia itu anaknya sebenarnya introvert ya. Dia kalau dipanggil ibunya baru dia keluar kamar, turun makan gitu. Nah, kita mau tanya nih, kalau ya pasca meninggalnya Po Alpa gitu, ada yang berubah nggak dari interaksi Bang Idung ke Shirley? Ada. Ada perubahan juga. Ada. Selain berikutin kita bahas ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ya, kita kembali bersama semua bidang tamu kita. Terakhir tanya ke Bang Aji ya. Ada
Ada perubahan nggak sih interaksi Bang Aji sama Shirley dari apa? Kayak apa sekarang? Lebih jadi ibu, lebih jadi bapak. Lebih jadi ibu ya. Iya. Tantangannya apa? Tantangannya itu kita harus lebih deket lagi. Shirley lagi apa sih? Katanya masih sedih-sedih masih. Masih suka sedih. Jadi kesedihan itu kita nggak pernah tahu ya Kak, karena kan dipendem ya. Kehilangan itu, rasa kehilangan itu benar-benar tuh sangat memukul semuanya ya, nggak hanya Shirley juga, saya, anak ya kan. Kalau gitu. Shirley sendiri masih suka pingsan-pingsan gitu? Masih, karena emang deket sama mamanya. Kan biasanya ada mamanya, ngobrol sama mamanya. Iya. Jadi kalau Bang Idung nih, peran bapak iya, ibu iya. Nah, peran ngobrolnya itu belum bisa nih. Belum, seperlunya aja paling, seperlunya lebih ke arah kuliah gitu kan. Jadi yang biasa seharian aja. Iya, keseharian. Bang Idung kan waktu ditanya wartawan kan sempat ada harapan mudah-mudahan nggak ada yang provokasi gitu. Harapan saya nggak ada yang provokasi. Apa yang yang dikhawatirin apa sih? Keadaan aja ya, karena kan anak perempuan ya, saya lebih khawatir. Saya ini sampai saat ini tidur 1 jam, karena belum pulang, belum tenang. Belum tenang karena anak belum di rumah gitu. Iya, ada kerjaan pun saya juga nggak tenang, pikirannya untuk ke anak, apalagi kan anak lagi pada kurang sehat kayak gitu. Tapi katanya Shirley juga sekarang udah suka live di sosial media, jualan, jadi udah aktivitas untuk aktivitas udah ada. Iya, kalau syuting kan udah banyak tawaran, cuman kan pemalu, anaknya introvert. Kayak gitu, agak pemalu. Oke, baik. Oke, sekarang ini ada Denada, kita mau buka juga nih pertanyaan Q&A yang bisa dijawab sama Bang Aji dan juga Denada sekaligus mungkin ya. Menurut versi kalian nih, Bang Aji dan juga Denada, apa yang paling berat sih kalau jadi single parent? Paling berat tuh kalau buat aku pribadi nggak punya teman buat berbagi. Iya, berbagi gitu sih. Berbagi kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, kegalauan, hal-hal yang mungkin permasalahan yang butuh seseorang untuk diskusi gitu. Seseorang untuk diskusi, karena kalau misalnya orang lain bisa kayak dulu masih ada almarhumah, masih ada mama, cuma kan karena posisinya beliau adalah ibu, jadi beda rasanya dengan seseorang yang emang partner hidup gitu. Kalau Bang Aji sejauh ini apa Bang yang paling susah Bang? Apa Bang yang paling susah? Apa? Kilain lagi mikir. Apa Kak? Yang paling susah jadi single parent sejauh Jadi ini? paling susah godaan. Godaan apa? Iya, godaan seton. Untuk? Untuk? Godaan setan untuk ngapain? Ya untuk gimana ya? Banyak godaan. Dari? Ya dari sekeliling kayak gitu kan. Misalnya godaannya contohnya? Godaan, hai cowok ganteng deh gitu. Oh, itu dari single parent. Kalau buat cowok godaannya itu beda ya. Itu paling berat. Apa sekarang ini banyak itu? Banyak Kak. Ya ampun. Atau Bang Idung sendiri kalau buat laki mungkin beda ya buat perempuan. Kalau di Bang Idung sendiri ngerasa butuh banget nggak sih harus segera punya pendamping lagi? Enggak juga Kak. Enggak juga ya? Iya, kalau hal kayak gitu sering mau Allah aja. Kalau saya bilang enggak, nanti Allah kasih, saya munafik kayak gitu. Tapi kalau di hati sendiri saat ini nggak nyari-nyari banget? Enggak, saya nggak nyari, kalau ada ya. Oke. Nah, kan kadang-kadang laki sama perempuan beda-beda ya. Benar. Oke, yang berikutnya ini lanjut. Apa pendapat kalian nih soal laki-laki itu lebih nggak bisa ngurus anak ketimbang perempuan? Ya kalau masalah ketelatenan rasa-rasanya memang ibu itu ya juaranya ya, telaten jangan dibandingin lah ya kan. Kalau udah ibu, orang kita dari lahir juga semua emang kita pasti lebih luas, lebih telaten. Ya, buat aku bukan itu yang lebih penting. Kalau ngurusin ini dalam arti kata ngurus tuh dalam bentuk fisik ya, yang lebih penting adalah seorang laki-laki, apalagi seorang bapak harus bisa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, harus bisa menempatkan dirinya sebagai seorang bapak, menjadi pelindung, imam, dan lain sebagainya gitu. Bang Idung setuju nggak? Kalau setuju. Iya, karena saya terakhir dari rahim wanita. Ibu ya. Jadi buat bapak ketika harus jadi ibu juga jadi bapak, itu buat Bang Idung itu Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Mana masih sedih Iya, lagi. makanya perempuan tuh paling hebat Kak. Bisa jadi seorang ibu, bisa jadi seorang bapak, tapi kalau bapak nggak bisa jadi seorang ibu. Jadi Saya akuin, saya juga nggak bisa. Jadi untuk anak-anak nih sekarang ini sosok perempuan ya, sosok ibu nih, paling nggak peran ibu lah di rumah. Itu siapa yang bisa bantu? Yang wanita? Siapa? Ya wanita yang ada di situ. Siapa? Ya kayak mbak, Kayak mbak. suster, kayak si kakak kayak gitu. Kakak. Tapi kakak sendiri padahal lagi sedih juga gitu ya. Iya. Nggak ada saudara yang bantu. Ada kakaknya almarhum ada. Oh, kakaknya. Dari keluarga saya juga ada kayak gitu. Baik, kalau gitu
Bang Idung terima kasih banyak ya sudah berbagi. Denada juga terima kasih Terima kasih, sudah. Kak. Ini sebenarnya ada benang merahnya ya. Ini single parent dengan berbagai tantangannya. Bukan mengeluh sih, tapi karena tanggung jawab ya kan. Iya. Amanah tuh tanggung jawab kita. Pasti ada hikmah baiknya. Kita diajari untuk belajar banyak gitu dengan Iya. tanggung jawab ini. Jadi ada banyak yang dilakukan dan perjalanan ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah karena semuanya mencoba yang terbaik yang diketahui sebagai manusia. Mudah-mudahan sehat terus semuanya. Sukses terus berdebat Terima rezekinya. kasih. Amin. Dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan ada banyak manfaat dan kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Musik.